laporan-laporan di program GLX. Untuk buka laporan, kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa laporan. Kalau ini chart of account atau COA-nya, kita mau cek per berapa, per tanggal berapa. Di sini bisa dipilih apakah summary atau detail. Kalau mau detail, tinggal pilih di sini, kemudian kita refresh. Nah, di sini maka akan muncul. Kalau detail itu, jadi muncul ini ada header, ada levelnya. Nah, seperti ini tampilannya. Tapi kalau summary, seperti ini tampilannya. Jadi pada umumnya dilihat yang summary aja. Karena kalau sebagai header, nah dia sudah akan muncul di sini. Level keberapa udah muncul di sini. Ini berarti level 1, level 2, di sini level 3. Jadi yang umum dipakai adalah yang summary untuk di laporan chart of account-nya. Kemudian untuk di laporan daftar fixed asset. Nah, mana yang kita daftarkan atau centang di fixed asset akan muncul dia di sini. Nah, di contoh ini ada 3, yaitu inventaris kendaraan, kantor, dan inventaris komputer. Itu yang termasuk fixed asset. Terus di sini juga akan muncul jangka waktu atau masa ekonomisnya dan akun penyusutannya. Kemudian laporan neraca percobaan. Neraca percobaan kadang juga ada yang bilang sebagai neraca lajur ya. Nah, kita lihat di sini, kita cek sampai tanggal terakhir di bulan ini. Kemudian di refresh. Nah, di sini akan muncul. Jadi nomor akunnya, nama akunnya, awalnya, awal saldo debit, awal saldo kredit. Kemudian transaksinya, debitnya berapa, kreditnya berapa. Kemudian saldo akhirnya di debit berapa, di kredit berapa. Nah, di sini kita bisa klik next page dan ini page yang terakhir ya. Di sini akan muncul semua totalan saldo-saldonya. Awal debit sekian, awal kredit sekian, transaksinya dan saldonya. Nah, kita lihat di sini semuanya sudah balance karena neraca memang dia harus balance. Berikutnya adalah laporan buku besar. Nah, di sini kita bisa pilih per akun. Misalnya kita mau cek akun kas tanggal berapa sampai tanggal berapa, pada umumnya dari awal bulan sampai akhir bulan, tapi bisa juga disetting tanggal-tanggal berapa yang ditentukan, bisa di-set di sini. Kemudian kita refresh. Nah, di sini akan muncul saldo awalnya berapa, terus tanggal berapa ada transaksi, baik itu debit maupun kredit, dan akan muncul saldo akhirnya. Total debit berapa, total kredit berapa, saldo akhir berapa. Nah, caranya yang sama untuk ngecek atau untuk melihat laporan buku besar akun-akun lainnya. Caranya sama seperti tadi. Tinggal kita pilih, misalnya kita mau cek akunnya bank, ya tinggal kita pilih bank BCA misalnya. Tinggal di refresh, hitung ulang, pilih ya, karena tadi kas, sekarang kita mau cek buku besar. Nah, ini sudah muncul awal berapa, ya, per transaksinya, debit, kredit, total debit, total kredit, dan saldo akhirnya. Ya, seperti itu caranya untuk cek buku besar. Pada umumnya sih dicek per akun untuk buku besar. Nah, kemudian untuk laporan cash flow. Nah, ini yang mana aja, yang akun mana aja yang kita centang ada cash flow-nya, jadi akan muncul di sini. Nah, contoh ini di bulan, karena ini kita input datanya di bulan Desember aja, jadinya cash flow-nya, nah ini untuk kas di bulan Desember plus ya 8.500.000. Nanti kalau ada beberapa akun yang kita centang, kita mau lihat laporan cash flow-nya, akan muncul dia di sini. Berikutnya untuk laporan neraca dan laba rugi. Nah, untuk perusahaan dagang, sebelum kita mengisi atau mengecek ke laporan neraca dan laba rugi, kita harus isi dulu persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir bisa kita isi di ekstra, kemudian ada import ISX, isi nilai inventory. Nah, di sini kita isi akunnya, misalnya dalam contoh ini akun 108 untuk inventaris barang. Ya, kemudian kita isi misalnya di saldo
Nah, ini nilai inventory-nya berapa pada akhir bulan berapa. Jadi setiap akhir bulan, untuk lihat laporan laba rugi itu kan pada umumnya akhir bulan. Jadi akhir bulan, misalnya kayak ini Desember 8 juta. Jadi kita isi 8 juta pada akhir bulan 12. Atau kalau mau diubah misalnya menjadi 7.500.000 pada akhir bulan 12, tinggal pilih OK. Maka ini sudah berubah jadi 7.500.000. Kalau ada salah ketik, tinggal diubah lagi. Misalnya yang benar yang tadi 8 juta pada akhir bulan Desember, tinggal pilih OK. Nah, setelah kita mengisi nilai inventory, kita close, baru kita bisa lihat ke laporan laba rugi. Dia ada di neraca dan laba rugi di sini. Nah, ini kita pilih, misalnya kita lihat neraca dulu, pilih neraca per tanggal berapa, misalnya akhir bulan. Nah, di sini namanya, judulnya ini bisa kita ubah. Tinggal kita refresh. Nah, di sini akan muncul neraca per tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini yang termasuk dalam akun neraca sudah muncul semua saldo-saldonya. Nah, di bawah total aktiva sekian. Kemudian di sini total kewajiban sekian ditambah total modal ada segini, ya. Termasuk laba ruginya sudah muncul, sehingga total akhir neraca pada akhir Desember ini sudah balance. Ya, karena laba rugi juga sudah masuk di sini. Oke, ini kita untuk lihat laporan neraca. Setelah itu kita pindah ke laba rugi di sini. Tinggal kita refresh karena tanggalnya ini sudah sampai akhir bulan. Oke, untuk laba rugi akun-akunnya sudah masuk, pendapatan sekian. Ya, kalau ada diskon juga akan muncul, total pendapatan sekian, kemudian HPP. Nah, ini penting tadi persediaan barang kan sudah kita isi ya. Nah, dan total akhir di sini. Ya. Total akhirnya 27.500. Laba rugi sebelum pajak 15.650, kemudian bayar pajak, kita anggap pajaknya ya segini. Laba rugi sesudah pajak bersihnya adalah nilainya segini. Jadi untuk pajak ini juga di jurnal. Jadi dari laba ini kita bayar pajaknya berapa. Kita jurnal dulu, maka dia sudah akan muncul laba ruginya yang setelah pajak. Di sini positif artinya kita laba, kita untung segini. Oke, ini untuk laporan laba rugi. Berikutnya harga pokok produksi ini kalau kita perusahaan yang ada produksinya. Tapi kalau perusahaan dagang ini tidak dipakai ataupun jasa tidak dipakai, kita bisa lihat di laporan fixed asset. Ya, tinggal kita refresh, hitung ulang. Nah, di sini yang termasuk dalam fixed asset, jadi ini nilainya, kemudian penyusutannya, dan terakhir total fixed asset pada akhir atau per tanggal 31 Desember 2021 senilai ini sekarang, nilai asetnya. Itu kita lihat di laporan fixed asset. Berikutnya ada laporan neraca dan laba rugi perbandingan. Ya, di sini kita bisa bandingkan hampir sama seperti tadi, cuman kita membandingkan dua periode, misalnya yang per tanggal berapa dan tanggal berapa yang kita bandingkan. Nah, contoh misalnya ini kita bandingkan per tanggal 21 dengan per tanggal 31. Atau kalau datanya sudah banyak, artinya kalau di sini kan contoh data baru sedikit. Misalnya kita bandingkan yang akhir November dengan akhir Desember, itu bisa. Tinggal kita pilih di sini. Sini kan misalnya yang Januari kita bandingkan dengan yang Februari kayak gitu misalnya. Itu bisa. Atau memang yang dalam bulan berjalan. Nah, itu juga bisa dibandingkan. Oke, coba kita lihat perbandingan per tanggal 21 Desember dan 31 Desember ini sebagai contoh aja. Nah, di sini akan muncul nama akun ya,
seperti biasa. Kemudian bulan berjalan ini yang per tanggal 12, di sini yang per tanggal 31. Di sini variannya atau perbedaannya, kemudian di sini secara persentase. Nah, kalau ada yang tanda bintang-bintang seperti ini karena angkanya terlalu besar, jadi nggak bisa muncul di sini, tapi nanti bisa diedit oleh teknisi di form reportnya, di form laporannya, sehingga angkanya nanti bisa muncul. Kalau di sini kan angkanya sampai segini bisa muncul, ini angkanya lebih besar, dia nggak bisa muncul. Tapi nanti ini bisa diedit sama teknisi sehingga semua angkanya bisa muncul. Oke, jadi ini membandingkan dua tanggal atau dua periode. Kemudian ada laporan neraca dan laba rugi perbandingan yang model kedua. Nah, di sini lebih banyak yang dibandingkan. Kalau yang tadi membandingkan 2, sekarang dia bisa membandingkan 6 periode seperti ini. Oke, neraca maupun laba ruginya juga nanti bisa dibandingkan seperti itu. Ya, yang sampai tanggal berapa, nah kayak gini. Ini sebagai contoh aja, kita refresh. Nah, nanti seperti ini. Angkanya kita abaikan karena di sini memang contoh datanya baru sedikit ya. Misalnya ini per tanggal berapa, ini bisa dibandingkan semua. Oke, berikutnya ada laporan jurnal. Nah, laporan jurnal ini ada laporan jurnal, kemudian ini ada detailnya, ada rekapnya, ada daftar jurnal yang tidak balance. Ya. Kita bisa cek tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya jurnal ini, kita mau lihat yang detail, misalnya tinggal di refresh. Nah, seperti ini detail ya. Jadi muncul akunnya, jadi muncul ini nomor jurnal, kemudian ini tanggal jurnalnya, ini akunnya, namanya, keterangannya, ini nilai debit sama nilai kredit. Kita cek di sini, semuanya sudah balance ya. Kita bisa cek nih untuk di halaman keduanya. Oke. Kalau laporan jurnal yang ini yang rekapnya aja, nggak detail ya, seperti ini. Kemudian kalau yang di rekap, yang ini tadi summary, kemudian ini rekap jurnalnya. Nah, jadi rekapnya kas, ada berapa di debit, berapa di kredit. Untuk jurnal bank ada berapa debit, berapa kredit. Nah, ini semua. Dan paling bawah juga akan di total, debit berapa, kredit berapa, dan kita lihat ini sudah balance. Ini daftar jurnal yang tidak balance, bisa kita cek di sini. Di sini tidak ada data. Jadi semua jurnal sudah balance. Dan memang setiap menjurnal itu harus dicek dulu. Kalau sudah balance baru disimpan. Kalau nggak balance jangan disimpan. Jadi daftar jurnal ini mungkin ada yang terlewatkan atau nggak sengaja salah ketik yang seperti itu. Tapi seharusnya semua jurnal setelah balance baru disimpan. Berikutnya ada laporan nota yang pernah diubah. Jadi ini laporan tambahan. Jadi kita untuk analisa, misalnya kalau yang mengerjakan GL ini ada beberapa orang, yang pegang program ini beberapa orang. Jadi biar kita tahu siapa yang pernah merubah-rubah nota, kita bisa lihat dari sini. Nota ini merubah jurnal maksudnya ya. Untuk di GL-nya tinggal kita refresh. Nah, di sini akan muncul nota atau jurnal-jurnal yang pernah diubah. Contoh, ini tanggal 18, nomor nota atau nomor jurnal ini diubah, atau ini olehnya ini diubah oleh. Nah, ini tanggal sekian, jam sekian, menit ke sekian, yang ID-nya bos. Ini pada saat notanya dibuat. Kemudian yang di bawahnya ini ada sempat notanya dipanggil, dibuka lagi atau diubah. Ya. Jadi kalau sudah dipanggil, otomatis dia akan muncul di sini. Nah, kemudian tanggal ini tanggal 8, tanggal 10 dibuka lagi jam sekian, ya, nota itu dibuka lagi. Jadi kalau dibuka kita anggap ada yang dirubah. Karena kalau nggak ada yang dirubah, harusnya tidak perlu buka lagi nota itu atau jurnal itu. Kalau mau dilihat, kita bisa lihatnya di laporan. Yang masuk ke dalam
laporan nota atau jurnal yang pernah diubah ini adalah jika diubah dari atau dipanggil dari atau dibuka dari posisi kita nginput jurnal, posisi jurnalnya, ya. Terus nomor nota ini, nah ini dirubah juga. Nah, ini sama ya, ke bawah ini sebagai contoh. Tanggal ini, nomor nota ini, baris pertamanya notanya dibuat, bawahnya ini adalah notanya dipanggil atau dibuka lagi atau diubah. Nah, dari sini sebagai bahan analisa. Contoh ya, ini kenapa nota ini kok atau jurnal ini kok sering diubah, ada apa? Nah, ini sebagai bahan analisa dari manajemennya. Oke, kemudian nah, yang terakhir ini daftar absensi. Ini adalah daftar user yang login dan logout di program ini ya. Nah, ini jadi kalau sudah kita aktifkan daftar absensinya akan muncul. Jadi tanggal sekian usernya Ayu, jam sekian dia login, jam sekian logout, jam sekian login, sekian logout, dan juga tanggal-tanggalnya. Kemudian ID-nya bos. Ya, tanggal ini ID-nya bos, dia login, ini logout, login, logout. Nah, ini akan muncul semua. Jadi ini juga untuk bahan analisa di perusahaan. Logikanya orang kerja pagi login, mungkin mau istirahat logout, login lagi logout. Tapi kalau dalam ini jam yang berdekatan, contoh bos ini logout, login, logout. Nah, ini kenapa masuk keluar program kan gitu logikanya, ya. Jadi ini adalah laporan tambahan untuk analisa di manajemennya. Oke, jadi itu semua laporan-laporan yang ada di program CLX.